Yesus menyatakan kepada para murid-Nya, "Diberkatilah mereka yang dianiaya demi kebenaran, sebab mereka akan memiliki kerajaan surga." Matius 5 ayat 10. Yesus juga mengingatkan para murid, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Yohanes 15 ayat 18. Alkitab banyak mengisahkan penderitaan yang timbul karena percaya dan mengikut Yesus. Di zaman ketika kitab-kitab Perjanjian Baru sedang ditulis, para pengikut Yesus sering dianiaya oleh keluarga dan komunitas mereka sendiri. Penganiayaan terhebat sering datang dari para pemimpin agama. Ini juga bisa kita baca di dalam Kisah 4 ayat 1-3. Dan ini terjadi juga di zaman sekarang ini. Ketika kita percaya Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya, kita akan menerima aniaya dan dikucilkan keluarga, teman, dan bahkan pemimpin agama. Yesus menyatakan dengan jelas arti menjadi pengikutnya. Jika seseorang ingin mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Sebab siapapun yang berusaha menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apakah untungnya jika seorang mendapatkan seluruh dunia, tetapi mati atau kehilangan nyawanya sendiri? Ini terdapat di dalam Lukas 9 ayat 23-25. Ungkapan pikul salib dan ikut Tuhan seringkali tidak dipahami dengan mendalam oleh orang-orang percaya di masa itu. Di zaman Yesus, salib adalah simbol bagi hukuman mati yang hina. Ketika seseorang memikul salib, dia sudah ditentukan untuk mati di sana. Yesus menyatakan untuk menjadi pengikutnya, seseorang harus bersedia mati. Tentunya tidak semua dari kita akan mati syahid. Tidak semua dari kita akan dipenjara, dipukuli, atau disiksa karena iman percaya kita. Jadi, kematian apa yang Yesus maksudkan? Paulus menyatakan di dalam Galatia 2 ayat 20, "Aku sudah disalibkan dengan Kristus. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Hidup yang sekarang ini kuhidupi dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan telah memberikan dirinya untuk aku." Mengikuti Kristus berarti kita berhenti melakukan kehendak kita sendiri. Keinginan, hak, hasrat, dan impian kita dan harus turut disalibkan bersamanya dalam perubahan karakter kita dalam tuntunan rohnya. Filipi 3 ayat 7-8, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus." Hak untuk menentukan arah hidup ikut mati bersama kita. Kematian pasti melibatkan penderitaan. Keinginan daging pasti tidak ingin mati. Mematikan keinginan daging itu menyakitkan dan melawan seluruh keinginan alami seseorang dalam mencari kesenangan diri sendiri. Tetapi kita tidak bisa mengikuti Yesus dan keinginan daging secara bersamaan. Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah meletakkan tangannya pada bajak, tetapi masih menoleh ke belakang yang pantas bagi kerajaan Allah." Lukas 9 ayat 62. Demi Yesus, Paulus menderita lebih banyak dari kebanyakan orang. Kepada orang percaya di Filipi, Paulus berkata, "Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia." Filipi 1 ayat 29.
Kata dikaruniakan di sini berarti dikasihi, diberikan sebagai hadiah. Paulus tidak melihat penderitaan sebagai kutukan, tetapi justru sebagai keuntungan. Penderitaan bisa datang dalam berbagai bentuk. Dengan memilih untuk percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kita sedang memisahkan diri dari dunia ini. Karena itu, Paulus dalam Galatia 1 ayat 10 berkata, "Apakah sekarang aku sedang mencari persetujuan manusia atau persetujuan Allah? Atau apakah aku masih mencoba menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mencoba menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus." Jika kita memilih setia kepada kebenaran Alkitab, maka kita harus bersiap-siap untuk ditolak, dihina, dihianati, dan merasa sendirian. Seringkali penganiayaan terhebat datang dari mereka yang merasa dirinya lebih religius ketimbang orang lain. Mereka mendefinisikan Allah dan anaknya dan rohnya sesuai kehendak mereka sendiri dan tidak sesuai dengan Alkitab. Jika kita memilih untuk setia kepada kebenaran Alkitab, kita pasti akan disalahpahami, dihina, dan hal-hal buruk lainnya. Kita perlu ingat, kalau ancaman penganiayaan tidak menyurutkan tekad para rasul dalam memberitakan bahwa Kristus adalah Anak Allah. Kenyataannya, Paulus justru menyatakan kalau kehilangan segalanya itu adalah keuntungan, karena aku dapat mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta bersatu dalam penderitaannya untuk menjadi seperti Dia dalam kematiannya. Filipi 3 ayat 10. Begitu juga di kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 40-41 yang menggambarkan reaksi para rasul sesaat setelah dipukuli karena memberitakan Yesus. Rasul-rasul itu pergi dari hadapan Sanhedrin dengan bersuka cita sebab mereka dianggap layak menderita penghinaan demi namanya, demi nama Yesus. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan sebagai pengikut sejati Yesus Kristus. Yesus sendiri yang berkata, "Kalau sesak dan sempit jalan yang menuju kepada kehidupan." Matius 7 ayat 14. Menghadapi masa-masa sulit adalah cara kita untuk ikut mengambil bagian di dalam penderitaannya. Yesus berkata, kalau kita menyangkalnya di hadapan manusia, maka Ia juga akan menyangkal kita di hadapan Bapanya yang di surga. Matius 10 ayat 33 dan Lukas 12 ayat 9. Ada banyak cara untuk menyangkal Yesus. Jika tindakan, perkataan, gaya hidup, dan hiburan kita tidak mencerminkan kehendaknya, berarti kita sedang menyangkal Kristus. Jika kita menyatakan kalau kita mengenalnya, tetapi hidup seolah-olah seperti orang yang tidak seperti Dia, kita sedang menyangkal Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 6-10. Banyak orang memilih menyangkal Yesus dalam bentuk-bentuk tersamar karena takut kehilangan pekerjaan, takut dijauhi, dan karena mereka tidak ingin menderita baginya. Penderitaan terberat orang-orang percaya seringkali disebabkan pertarungan dalam mematikan keinginan daging dalam hatinya, sehingga ia hanya bisa berserah diri sepenuhnya kepada Kristus sebagai Tuhan. Roma 7 ayat 15-25. Apapun penderitaan yang kita hadapi, kita harus menerimanya sebagai penghargaan dan hak istimewa, seperti halnya para rasul yang dianggap layak menderita penghinaan demi namanya. Dan kita minta kekuatan daripadanya dengan selalu mengundang Roh Yesus untuk hadir dalam hati kita untuk menguatkan kita. Dan yang terpenting adalah kebanyakan umat Kristen menyangkal Yesus yang adalah benar-benar anak Allah. Yesus yang adalah anak tunggal Bapa. Yohanes 3 ayat 16 menyatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah anak tunggal Allah yang sebenarnya. Matius 3 ayat 17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Ini adalah suara Allah Bapa, dan Allah Bapa tidak pernah berdusta. Yesus adalah benar-benar anak Allah. Mari kita lihat Yesus manakah yang Paulus beritakan. Dalam Kisah 9 ayat 20, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Kisah 1 ayat 9. Dan Yesus berjanji, "Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bagaimanakah Yesus menggenapi janjinya? Kita tidak dibiarkan menanggung aniaya dan penderitaan sendirian. Yesus hadir setiap saat melalui Roh-Nya, Roh Yesus. Inilah yang digenapi Yesus sesuai dengan janjinya yang menolong dan menghibur kita, memberi kekuatan kepada kita, karena tanpa Tuhan Yesus melalui kehadiran Roh-Nya dalam hati kita, kita tidak akan sanggup. Hanya oleh Yesus kita disanggupkan. Galatia 4 ayat 6 menjelaskan, "Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa." Jadi Bapa menyuruh roh anaknya, yaitu roh Kristus, roh Yesus, ke dalam hati kita, yang membuat kita bertumbuh di dalam iman dan percaya di dalam Kristus. Roma 8 ayat 9 dan 10, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran." Jadi Yesus menyertai kita dengan kehadiran Roh-Nya, Roh Kudus-Nya yang adalah Roh Kristus. Marilah kita selalu mengundang kehadiran Roh Yesus untuk selalu hadir dan menuntun hidup kita dan memberi kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati.